Halo semuanya, kami dari Universitas Kristen Petra, tim 197 yang beranggotakan saya Karissa Putri, Saya Elizabeth Gisela Sugianto. Saya Ramula Andriani Lianto. Saya Josephine Natania Arianto. Saya Renaldi Kisomani Pratikno. akan menginformasikan tentang Taman Mundu. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah ibu kota Jakarta. Sebagai salah satu kota yang kerap dikunjungi baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, atau wisata, kota Surabaya mempunyai berbagai fasilitas pendukung yang lengkap, mulai dari bandara internasional, hotel, penginapan, maupun tempat destinasi wisata lainnya. Taman adalah sebuah tempat yang wajib dimiliki setiap kota. Taman memiliki manfaat yang cukup banyak untuk masyarakat. Salah satunya sebagai tempat untuk bersantai atau sebagai tempat melepas lelah setelah bekerja. Selain itu, taman berfungsi sebagai tempat berolahraga dan bernilai edukatif untuk masyarakat. Surabaya juga memiliki banyak taman-taman kota yang cantik sebagai ruang terbuka hijau bagi seluruh warga kota dan sebagai salah satu pelengkap sebuah kota metropolitan. Beberapa taman yang ada di Surabaya diantaranya Taman Bungkul, Taman Pelangi, Taman Apsari, Taman Barunawati, Taman Ekspresi, Taman Kembangan, Taman Kunang-Kunang, Taman Mundu, dan beberapa taman lainnya. Semua taman yang ada di kota Surabaya didesain sedemikian rupa sehingga membuat semua penghuninya merasa nyaman dan mempunyai tampilan yang cantik. Taman Mundu adalah salah satu taman atau ruang terbuka yang berada di Surabaya. Dengan adanya taman ini, kota Surabaya menjadi kota yang lebih hidup, asri, serta mencerminkan adanya modernitas tanpa meninggalkan unsur budaya lokal. Taman Mundu memiliki jam operasional mulai dari jam 6 pagi sampai 9 malam. Luas bangunannya sekitar 4.800 meter persegi. Lokasinya berada di Jalan Jewet, Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, atau berada di seberang Stadion Gelora 10 November. Taman Mundun atau yang juga disebut Taman 10 November ini diresmikan pada tanggal 10 Juli 2010 yang berada di Jalan Jewet, Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, atau berada di seberang Stadion Gelora 10 November. Sejarah Taman Mundun. Sebelum dibangun taman kota adalah tempat lapangan olahraga dan digunakan untuk tempat parkir mobil warga sekitar. Taman ini akhirnya muncul berkat peran penting pertempuran Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya adalah saat perjuangan 10 November. Perjuangan ini merupakan pembuktian bahwa segenap pemuda dan arek Surabaya tidak gentar oleh ancaman tentara Inggris. Untuk mengenangnya, peristiwa ini pun diabadikan dalam bentuk taman yang dinamai Taman 10 November. Taman Mundun ini berganti nama dengan sebutan Taman 10 November karena lokasinya yang berada tepat di depan Stadion Gelora 10 November. Perubahan nama taman ini telah diresmikan sejak 2018 silam. Perubahan ini merupakan permintaan langsung dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini. Dulunya Taman Mundu berada di Jalan Mundu. Namun setelah direnovasi dan adanya penambahan fasilitas, nama Taman Mundu berubah menjadi Taman 10 November. Taman Mundu kini berganti nama dengan sebutan Taman 10 November karena lokasinya yang berada tepat di depan Stadion Gelora 10 November. Perubahan nama ini telah diresmikan sejak 2018 silam.
Perubahan ini merupakan permintaan langsung dari Wali Kota Surabaya yang pada saat itu menjabat, yaitu Tri Risma hari ini. Dulunya Taman Mundu dinamakan demikian karena berada di Jalan Mundu. Namun setelah direnovasi dan adanya penambahan fasilitas, nama Taman Mundu dirubah menjadi Taman 10 November. Fasilitas yang disediakan di Taman Mundu ada arena bermain, contohnya seluncuran, lalu ada jogging track untuk berolahraga, ada lampu hias untuk mempercantik taman, ada air mancur sebagai tempat bersantai, dan ada juga toilet dan air keran siap minum yang telah disediakan oleh PDAM Surabaya. Sambil bersantai menikmati hari, teman travel juga bisa memandang air mancur yang ada di taman. Perpaduan dengan pepohonan yang ada di sisi-sisi taman, air mancur ini seolah memberi hawa yang dingin di tengah panasnya kota Surabaya. Air mancur di Taman Mundu ini akan menyala non-stop mulai pukul 3 sore sampai jam 8 malam. Fasilitas kedua di Taman Mundu. Di sini kita juga bisa menikmati pemandangan air mancur yang berada di taman sambil bersantai-santai menikmati pedagang kaki lima, pepohonan yang ada di sisi taman, dan air mancur yang memberikan hawa dingin untuk pengunjung di kota Surabaya. Air mancur ini akan menyala pada pukul 3 sore sampai jam 8 malam. Yang ketiga, ada area bermain anak. Selain itu, taman ini juga memanjakan anak-anak. Ini terbukti dengan adanya area bermain anak-anak di sudut taman. Meliputi adu ketangkasan, seluncuran, dan masih banyak lagi. Area ini bisa dibilang cukup aman karena di bawah wahana permainan beralaskan rumput yang lembut, sehingga anak-anak tidak akan merasa sakit apabila terjatuh. Di setiap sudut taman ini ada beberapa pepohonan tinggi untuk memberi kesegaran. Ada juga sejumlah tanaman hias untuk mempercantik taman. Itulah mengapa taman ini sangat cocok untuk melepas penat atau sekedar berlindung dari cuaca panas. Dan yang terakhir, apabila kita mengunjungi Taman Mundu, kita dapat melihat keramaian yang ada di depan Stadion Gelora 10 November. Biasanya saat sore menjelang malam, ada banyak sekali tukang odong-odong yang menjajakan jasanya, khususnya kepada pengunjung anak-anak. Sekian dari informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.